Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu perkembangan kasus Irjen Teddy gitu ya. Irjen Teddy Minahasa yang menjadi tersangka ya, kasus narkoba ya. Dan bagaimana kelanjutannya ya. Dan memang saat ini sedang berproses ya. Dan ada bantahan dari Irjen Teddy terkait posisi sebagai pengedar yang dibantah gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Detik News ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Irjen Teddy bantah jadi pengedar, Polda Metro tegaskan sudah ada bukti ya. Jakarta, Irjen Teddy Minahasa membantah tuduhan sebagai pengedar narkoba. Polda Metro Jaya menegaskan penyidik telah bekerja sesuai fakta hukum yang ada. Terkait dengan substansi yang beliau sampaikan, yaitu adanya penyangkalan terkait dengan status yang bersangkutan yang dikatakan sebagai pengendali peredaran narkotika yang diungkap oleh Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa Polda Metro Jaya bekerja sesuai dengan kebenaran hukum, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Rabu 19 Oktober 2022. Sulpan mengatakan penyidik dari Polda Metro Jaya telah memiliki alat bukti yang cukup dalam penetapan Teddy Minahasa sebagai tersangka. Hal itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh lapangan, kemudian menggunakan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan yang kita temukan, sehingga penyidik Polda Metro Jaya berkeyakinan terhadap penetapan tersangka beliau, kata Sulpan. Sulpan menambahkan alat bukti tersebut dapat diuji di peradilan. Sulpan kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka Teddy Minahasa di kasus narkoba sudah cukup bukti dan ini bisa diuji di dalam peradilan. Jadi penetapan tersangka ini sudah melalui proses panjang, khususnya gelar perkara, pembuktian dengan minimal menggunakan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, kata dia. Dan kita menyanggupi untuk bisa mengecek keabsahan ini dalam proses peradilan. Ini nanti peradilan yang akan menilai terkait dengan hal itu, tambahnya. Irjen Teddy Minahasa membantah. Pengacara Teddy Minahasa Henry Yosodiningrat mengatakan Teddy Minahasa tahu soal penyisihan 1% dari total 41,4% barang bukti Polres Bukit Tinggi. Namun Teddy mengklaim penyisihan barang bukti itu untuk keperluan operasi narkoba dengan teknik undercover control delivery. Yesri Yosodiningrat mengatakan Teddy Minahasa sebelumnya menyisihkan barang bukti itu hendak digunakan untuk menjebak Linda melalui teknik undercover. Penggunaan untuk barbuk yang disisihkan itu antara lain bisa untuk teknik undercover ya. Untuk operasi-operasi selanjutnya bukan untuk dijual. Nah, ini kenapa dijual? Kaitannya dengan upaya untuk menjebak si Linda, tutur Henry Selasa 18 Oktober. Menurut Henry ya, AKBP Dodi Prawira Negara yang saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi tidak menjalankan operasi undercover sesuai prosedur. Menurut Henry, AKBP Dodi Prawira Negara yang saat itu menjabat Kapolres Bukit Tinggi ya tidak menjalankan operasi undercover sesuai prosedur dan keluar dari perintah Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat saat itu. AKBP Dodi Prawira Negara disebutnya diam-diam bertransaksi dan menjual barang bukti itu di Jakarta. Nah, harusnya masuknya di wilayah hukum Polda Sumbar dong. Ternyata tanpa setahu dia si Kapolres itu malah di Jakarta. Loh, dari situ loh kok dia ke Jakarta? Ini kan di luar wilayah hukum saya. Bikin kita tidak bisa berbuat apa-apa, beber Henry. AKBP Dodi Prawira Negara. Ya, sobat sekalian ya. Jadi ada bantahan ya, ada bantahan dan itu hal yang wajar gitu ya, yang disampaikan oleh tersangka yaitu Irjen Teddy karena sudah memasuki penyidikan, artinya sudah ditentukan tersangka. Nah, ini ada banyak pertanyaan meskipun ada bantahan dari Irjen Teddy Minahasa, yaitu misalnya bukan pengedar gitu ya. Kemudian kalau kita melihat banyaknya berita online yang beredar, juga bukti-bukti yang disampaikan sendiri oleh pihak Polda Metro
ya sudah dites ya secara urin itu mengandung narkoba gitu ya. Bagaimana kita membantahnya kalau bukan misalnya hanya pemakai ya. Tapi kan itu yang tahu ya, misalnya jejak peredaran dengan sabu sekitar 5,5 kilo itu nanti tentu saja pihak kepolisian yang bisa mengungkapkan gitu ya. Jadi itu jumlah yang sangat besar sekali gitu ya dari pengungkapan narkoba yang diungkapkan di Sumatera Selatan 41,4 ya kilo ya, diambil kalau nggak salah 5 kilo ya, dan ditukar dengan tawas gitu ya. Nah ini problem gitu ya. Dari awal kan seluruh barang bukti itu memang harus segera dimusnahkan gitu ya. Dan apa yang ditunjukkan oleh kepolisian misalnya tentang konferensi pers yang dengan menunjukkan barang bukti, sebenarnya kita juga tidak tahu apakah barang bukti itu benar-benar real ya, apa cuma simbolisasi gitu ya. Dan menjadi pertanyaan, siapa yang akan mengawasi ya, mengawal pemusnahan barang bukti ya. Karena kalau tidak segera dimusnahkan ya, ini kita khawatirkan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan termasuk Kapolda ya, bawahannya tentu saja tidak bisa menolak ya, bawahan ya. Karena kalau sudah sisihkan sebagian ya, apa yang bisa dibuat oleh bawahan ya kalau sudah pimpinan itu memerintahkan ya. Pun kalau perintah itu ya dengan tujuan-tujuan yang masuk akal, misalnya dipakai untuk menjebak, nah ini juga malah sulit untuk menolak atasan gitu ya. Nah ini yang masih dalam proses penyidikan, dan tentu saja kita harapkan segera gitu ya. Nah saat ini kita juga mempertanyakan gitu ya tentang harta dari Irjen TM ya dari Minahasa yang sudah disebutkan juga di LHKPN dan juga berita online bahwasanya ini adalah polisi terkaya gitu ya dengan kekayaan 29M. Nah yang kita tentu saja kita tidak juga bisa langsung percaya apakah semua hartanya itu dilaporkan ya. Nah siapa yang misalnya bisa memberikan jaminan bahwasanya semua harta itu dilaporkan? Kalaupun tidak dilaporkan, apakah pejabat tersebut bisa ditindak gitu ya. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya. Nah ada juga pengamat yang mengatakan dengan dasar LHKPN ya, jumlah harta sebanyak itu ya bisa jadi ya kekayaannya itu bukan 29M ya, dengan jumlah tanah bangunan yang jumlahnya banyak itu bisa sampai 100M ya. Nah ini jadi pertanyaan, dari mana harta tersebut gitu ya. Mengingat kalau kita melihat gaji dari Pati ya, perwira tinggi sekelas Irjen itu ya, take home pay itu kurang lebih 30-an gitu, 30-an juta ya. Nah dari mana harta sebanyak itu ya sampai bisa menggunung ya. Nah ini juga patut dipertanyakan ya. Nah inilah sistem hukum kita yang sedari awal memang tidak memberikan sistem yang dalam habitatnya itu akan sangat susah untuk menciptakan ya dalam muslim itu ketakwaan individu ya dalam mendapatkan harta yang halal atau haram ya. Jadi kembali lagi bahwasanya setiap harta nanti ya, ingat bahwasanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir ya, tentang harta yang diperoleh ya, kemudian harta yang akan dibelanjakan itu pasti ya. Maka yang yang menjadi pertanyaan ya saat ini, kesadaran seseorang, terutama juga seorang muslim, terutama juga kesadaran mayoritas para pejabat itu tidak mengarah kepada hal itu, bahwasanya
sebagai seorang muslim nanti harta pasti akan dipertanggungjawabkan ya. Di lain pihak ya, pasti ya secara umum ya, harta pejabat itu secara moral harus bisa dipertanggungjawabkan asal dari harta tersebut. Nah ini juga problem ya, dalam undang-undang tipikor itu kan sudah dihilangkan ya pasal terkait pembuktian terbalik ya. Artinya ketika awal menjabat dihitung hartanya ya, harta awal. Ketika selesai menjabat ada penamaan harta, dan penamaan harta itu harus dipertanggungjawabkan ya, dari mana asalnya. Nah itu pasal pembuktian terbalik yang sekarang dihilangkan ya. Nah artinya kita tidak bisa menuntut gitu ya. Kalau pasal pembuktian terbalik itu dihilangkan, artinya kita tidak bisa menuntut dari mana asal harta sebanyak itu ya. Secara logika kalau gajinya cuma 30 juta ya, kurang lebih ya, bisa naik bisa turun, kemudian di akhir masa jabatan itu bisa mengumpulkan harta ya yang fantastis, bisa sampai miliaran. Nah ini kan jadi pertanyaan publik, dan publik pasti mengkait-kaitkan dengan aktivitas pejabat tersebut gitu ya. Misalnya dalam ini misalnya Irjen TM ya, dengan kekayaan seperti itu ya, kemudian dikaitkan dengan narkoba, maka pastilah publik memberikan kesimpulan, oh ya, karena ini gitu ya. Karena kan narkoba kalau dijual secara dijual itu bisa berapa gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah bantahan itu boleh ya, sesuai yang disampaikan oleh Irjen Teddy Minahasa ya, tetapi tentu saja Polda Metro ya, sesuai yang ditegaskan itu sudah ada bukti ya. Artinya ini sesuatu hal yang tentu saja yang hanya diketahui oleh Polda Metro ya. Nah kalaupun ingin melakukan penjebakan ya terhadap pengedar, kan tidak harus langsung memakai barang bukti real gitu ya. Bisa barang bukti misalnya tepung ya, kan tidak harus barang bukti narkoba asli gitu ya, bisa tepung ya, ataupun yang kemarin kan juga diganti menjadi tawas. Nah tawas saja yang digantikan alat untuk penjebakan gitu. Jadi hal itu bisa banyak cara ya untuk menjebak pengedar narkoba ya, tidak harus barang bukti gitu ya. Dan yang juga ditekankan bahwasanya polisi itu mempunyai kewenangan yang luar biasa ya. Jadi melakukan penangkapan ya, penahanan, penetapan tersangka itu, kemudian informasi siapa pengedar itu sebenarnya gampang sekali ya, tidak harus memakai barang bukti real narkoba gitu ya. Jadi memang untuk barang bukti narkoba itu memang harus ada, harus segera dimusnahkan gitu ya. Khawatir nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai niat buruk ya, termasuk pihak-pihak yang ingin memperkaya diri ya. Karena kalau sudah bisnis narkoba itu ya, meski bisnis yang haram yang hasilnya bisa miliaran gitu ya. Apalagi kalau sudah 5 kilo, dan ini ya kita yakini ini hanya fenomena gunung es saja ya. Fenomena gunung es kan yang kita temui itu cuma hal yang kecil ya, tetapi di bawahnya di gunung es lebih besar lagi gitu ya. Nah ini yang kita takutkan dengan institusi Polri yang seharusnya ya menjadi punggawa terdepan dalam penegakan hukum dan juga penanganan terkait kasus narkoba, kemudian juga kriminal yang lain, tetapi sudah masuk angin seperti ini gitu ya, yang apalagi yang bisa kita harapkan gitu ya, kalau punggawa terakhir yang menegakkan keadilan itu ya sudah tercampur ataupun terkontaminasi dengan hal-hal pelanggaran seperti ini gitu ya. Nah inilah yang menjadi pertanyaan. Kembali lagi, kewenangan Polri yang luar biasa itu harus kembali ya, di overhaul ya, dirombak ya. Jangan
jangan keseluruhan kewenangan itu diberikan ya, misalnya melakukan penyidikan, penangkapan, penembakan, kemudian penetapan tersangka, kemudian penentuan pasal-pasal ya. Nah itu semuanya kan dilimpahkan kepada polisi ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau polisi itu yang melakukan sendiri ya pelanggaran ya, siapa yang mengadili siapa gitu ya. Artinya kan nanti pun sudah diadili ya, hasilnya kita ragukan tidak objektif lagi ya, mengingat ya ada riak-riak kecil, misalnya kemarin ada oknum polisi yang mencoret-coret kantor ya sebagai sarang Polri, sebagai sarang pungli. Artinya ini kan juga sama ya, fenomena gunung es gitu ya, yang kelihatan sedikit ya, tetapi yang benar-benar ingin menyuarakan hal-hal secara objektif ya, mereka terganjal gitu ya. Bagaimana nanti kalaupun mengungkapkan hal-hal kebenaran nanti dipecat ya, ataupun didemosi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini memang yang harus bergerak tentu saja ya, kalau sesuai adigium ya, kalau kita khawatirkan itu ikan busuk itu dari kepalanya ya. Artinya kalau seperti ini ya, bisa jadi ya kita khawatirkan itu busuk ataupun rusak dari yang di atas ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan kalau sudah begini, yang harus turun tangan adalah ya institusi ataupun pihak yang di atas polisi, yaitu siapa? Ya, dua, presiden ataupun parlemen ya, yang harus benar-benar ya melakukan perombakan, overhaul dan perbaikan ya di tubuh institusi Polri ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.